Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk melanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada firman-firman Allah yang kita sudah sampai kepada surat Al-An'am ayat 103. Kita masuk ayat ke 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman 'amiya fa'alaiha wama ana 'alaikum bihafidz wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa hu wa'rid 'anil musyrikin walau sya'allahu ma asyraku wama ja'alnaka 'alaihim hafidha wama anta 'alaihim biwakil la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Pada ayat-ayat sebelumnya telah dirinci tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berhujjah tentang ketuhanan kisah Nabi Ibrahim, hujjah Nabi Ibrahim di saat berhadapan dengan orang-orang yang menyembah api, menyembah berhala. Dan setelah itu juga tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi. Intinya ayat-ayat sebelumnya kita dikenalkan tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang saat ini akan kita baca menjelaskan tentang itu tadi. Soalnya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, qad ja'akum basairu mir rabbikum. Kalian sudah mendengar, ini orang-orang kafir waktu itu, kalian sudah mendengar keterangan yang sangat jelas melalui wahyu yang Allah turunkan dan keterangan dari baginda Nabi tentang keimanan yang panjang lebar dan luas. Nabi sudah menjelaskan tentang keimanan. Maka setelah itu turun ini, katakan wahai Muhammad kepada mereka, qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang kepadamu hujjah-hujjah yang kuat, ilmu-ilmu yang jelas kepada kalian semuanya. Bahkan yang mereka saksikan itu bukan sekedar sesuatu hujjah dari Al-Quran saja. Bahkan mereka juga melihat mukjizat-mukjizat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Dan keterangan-keterangan yang datang di dalam Al-Quran, keterangan yang mereka tidak akan bisa membantahnya. Maka katakanlah, wahai Muhammad, telah datang berita kebenaran kepadamu semua. Hai umatku, umat di sini adalah umat dakwah, yaitu yang akan diseru oleh Nabi, baik mereka sudah beriman atau belum, umat dakwah. Wahai umatku semuanya, telah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas. Dan ingat, aku hanya menyampaikan kepadamu. Faman absara falinafsihi. Kalau ada di antara kalian mau menerima, mau mendengar, mau mengikuti, maka itu adalah keberuntungan untuk dirinya. Waman 'amiya fa'alaiha. Kalau ada yang enggak mau mengikuti, itu urusannya dan bencana akan menimpa kepadanya. Ini juga pendidikan bagi semua juru dakwah yang menyuruh kepada kebenaran, menyuruh hamba-hamba Allah untuk dibawa kepada kebaikan. Tidak hanya punya prinsip seperti ini. Tidak boleh dia itu putus asa, gundah yang berlebihan
Di saat melihat umat belum mau mengikutinya, akan tapi yang penting dia setelah menyeru, mengajak kepada kebaikan dan serahkan semuanya kepada Allah. Dan hendaknya semuanya harus bisa berkata seperti Nabi, bagiku hanya tugasku adalah menyampaikan. Wa ma ana alaikum bihafid. Dan aku bukan untuk menjagamu, lalu untuk mengontrol apa yang kau lakukan, tidak. Itu urusanmu dengan Allah. Kamu sudah tahu hukum. Kamu sudah tahu kebenaran yang datang dari Allah. Yang mau menerima, yang tidak menjadi kafir, urusanmu dengan Allah. Di sini Nabi punya tugas hanya menyampaikan. Al-balagh, menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah. Sehingga juru dakwah pun tidak boleh putus asa di saat menemukan satu kaum belum mau menyambut seruannya. Belum memeluk agama Islam. Tapi tetap kita mengajak tidak boleh putus asa. Sampai kapan? Sampai dia mati atau kita yang mati. Tidak ada batas. Wa kadzalika nusarriful ayati, begitulah Allah menjelaskan firman-firman. Jadi firman Allah itu rinci jelas. Bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu dengan rinci dan Masya Allah. Keimanan rinci. Kisah-kisah nabi terdahulu. Memang ada kisah nabi yang disebut saja. Ada nabi yang tidak disebut. Ada nabi yang disebut lalu kisahnya tidak ada. Jadi ada nabi yang tidak disebut. Ada nabi yang hanya disebut namanya, tidak ada ceritanya. Ada yang nabi disebut namanya dan disebutkan ceritanya tapi sedikit. Ada nabi yang disebut namanya tapi ceritanya banyak. Itu bermacam-macam. Yang jelas cerita tentang hukum-hukum, kisah yang menunjukkan hukum-hukum banyak sekali. Maka kadzalika nusarriful ayati, sudah jelas ayat. Kita pun membaca dari kemarin, dari minggu-minggu sebelumnya, bagaimana tentang keterangan keimanan dan seterusnya. Sangat gamblang dan jelas bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau merenungi. Begitulah Allah menjelaskan firman-firman ini kepada Nabi Muhammad. Dan begitulah Allah menurunkan firman-firman. Quran dengan Quran saling menjelaskan. Jika ada ayat yang belum jelas, Allah akan kirim ayat lagi, Allah akan wahyukan ayat lagi yang akan bisa menjelaskan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sebab baik menafsiri Al-Quran adalah dengan Al-Quran terlebih dahulu, kemudian menafsiri Al-Quran adalah dengan hadis Nabi SAW. Jadi yang menjelaskan Al-Quran adalah Al-Quran, dan Al-Quran dengan Al-Quran saling menjelaskan. Artinya begitu jelasnya. Waliyaqulu darasta. Nah ini juga untuk menepis. Imam Al-Tabari mengatakan bahwasanya begini, alla yaqulu, agar mereka tidak menuduhmu bahwasanya ilmu yang kau dapat itu adalah ciplakan dari Roma. Karena Nabi ini dituduh, Muhammad itu duduk di atas gunung, dia itu menghayal. Kemudian pernah ketemu dengan orang dari Roma. Kemudian dari situlah Muhammad itu belajar agama. Ditolak oleh Al-Quran. Nabi Muhammad pakai bahasa Arab, orang Roma bahasa Romawi. Nabi Muhammad tidak belajar dari siapapun, akan tapi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Maka penjelasan yang luar biasa di dalam Al-Quran itu untuk menolak agar orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad itu menjiplak. Jiplak dari mana? Sangat berbeda di kitab suci mereka, adalah dipalsukan. Nabi membawa dengan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci mereka. Dan jika ada yang disebut oleh Nabi yang ada dalam kitab suci mereka adalah berita tentang kebenaran Nabi SAW. Sehingga mereka itu kadang dikagetkan dengan ucapan Nabi. Mereka itu khususnya orang Yahudi Nasrani, mereka itu menyembunyikan firman-firman Allah yang ada hubungannya dengan baginda Nabi. Cuman tiba-tiba Nabi menyebutkannya, sehingga mereka itu kaget. Dan diam-diam di dalam hati mereka itu adalah percaya. Cuma karena mereka dikuasai oleh kesombongan dan kedengkian mereka kepada baginda Nabi, maka tidak bisa menerima kebenaran yang datang melalui baginda Nabi SAW. Walinubayyinahu, dan aku menjelaskan, Allah menjelaskan Al-Quran ini hanya siapa? Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang mengerti dan mau mengerti. Quran jelas dan sangat jelas, dan dijelaskan oleh Allah untuk mereka yang mau mengerti. Orang yang mengerti, orang yang faham, orang yang punya iman, orang yang kenal kepada Allah, kenal bahwasanya Al-Quran membawa kebenaran. Akan tapi ketahuilah bahwa jika orang tersebut tidak kenal Allah, lihat firman Allah tidak akan ada artinya baginya.
Kalaupun dia kagum kepada Al-Quran, hanya sebatas kagum. Mereka bukan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, hiburan untuk Nabi. Ittabi ma uhiya ilaik. Sudahlah wahai Muhammad. Kalau ada orang yang belum menerimamu, biarkan. Tugasmu hanya mengajak dan mengajak, mengajak dan mengajak, tidak boleh berhenti. Tidak usah kamu pusing. Wahai Muhammad, ittabi, ikutilah ma uhiya ilaika min rabbik. Sudahlah, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu di dalam wahyu-wahyu yang turunkan kepadamu. Ikuti, selesai. Nabi disuruh patuh. Dan ini juga berlaku kepada kita sebagai pengikut Nabi. Ikuti Nabi. Nabi mengajari kita mengikuti Allah. Adapun kita mengikuti para ulama-ulama kita. Itulah kita dari ulama kita dari Nabi. Ulama kita dari ulama yang sebelumnya hingga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ittabi ma uhiya ilaika. Kita mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Kita mengikuti wahyu. Kita mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi juga bagian daripada wahyu. Karena wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu. Nah, akan tetapi untuk bisa faham Al-Quran dan hadis tidak bisa kita serta-merta langsung nyelonong kepada hadis dan Al-Quran. Karena untuk memahami hadis dan Al-Quran harus punya bekal-bekal. Ada pendukung-pendukung untuk bisa faham Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda punya, boleh Anda langsung. Tapi kalau Anda tidak punya, maka ikutilah orang yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Maka kita wajib mengikuti wahyu. Tapi kalau untuk menangkap wahyu kita belum bisa faham, maka ikutilah pemahaman orang-orang yang faham tentang isi wahyu tersebut. Ini ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah wahai Muhammad dari orang-orang musyrik. Sebab dia hanya mengganggumu, mencacimu, mengolokmu. Jangan kau habiskan waktumu hanya untuk ngurusi mereka. Masih ada pekerjaan lain. Karena baginda Nabi itu begitu semangatnya beliau. Ingin semua umat segera tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Bersemangat mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman. Dan ada kegundahan baginda Nabi di saat mereka tidak menyambut. Dihibur oleh Allah. Tugasmu hanya untuk menyampaikan ya Muhammad, selesai. Tugasmu menyampaikan. Yang tidak mau sudah berpalinglah. Jangan menjadikan kamu terpuruk. Jangan menjadikan dirimu menjadi gelisah, selesai. Tugas kita adalah menyampaikan. Walau sya'allahu ma asyraku. Allah itu maha kuasa. Kalau Allah menghendaki di saya tidak ada yang menyekutukan Allah. Kenapa Allah buat begitu? Allah ciptakan hamba-hamba yang menyekutukan Allah. Begitulah Allah suka-suka. Tidak boleh ada yang mengatakan, tidak boleh ada yang ngatur Allah. Allah menciptakan manusia, menciptakan cacing di tanah, menciptakan burung terbang, menciptakan ikan di laut. Menciptakan ikan dengan model-modelnya yang unik, bermacam-macam, jangan banyak tanya kamu. Kita tidak mengerti hikmah itu semuanya. Maka jangan banyak tanya. Termasuk bagaimana Allah menciptakan orang kafir yang menyekutukan Allah. Begitulah Allah menghendaki. Kalau seandainya Allah menghendaki mereka semua itu masuk Islam, Allah mampu kok. Maksudnya apa? Kamu jangan terlalu ambisi kayak begitu. Sampai kamu gelisah. Kembali kepada juru dakwah juga. Allah bisa kalau menghendaki. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki itu semuanya. Ada kekafiran di sana membuat gara-gara terus. Karena Allah ingin mengangkat sebagian orang yang beriman yang punya cemburu. Kenapa kok ada orang di Indonesia mengganggu, misalnya mengganggu agama, bikin ruwet dengan Islam, ngaco, mencaci dan seterusnya. Nah itu ujian dong. Tantangan buat kita. Allah menciptakan syaitan mengganggu kita. Ada hawa nafsu. Kemudian setelah itu apa? Allah akan mengangkat derajat orang yang bisa melawan syaitan, melawan hawa nafsu. Allah, ini karena Allah yang mengangkat. Sama seperti Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita. Kita tidak boleh sok mentang-mentang kaya lalu berkata siapa lagi yang membantu kalau bukan kita? Siapa lagi? Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Banyak lagi selain dirimu. Kalau kita membantu orang fakir harus paham bahwasanya jika ada orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa memberi makan, tidak bisa mencukupi mereka. Kita harus paham itu.
Kalau ada orang fakir di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak mampu mencukupinya, akan tapi Allah menghadirkan orang fakir di kiri kanan kita karena Allah ingin mengangkat si kaya yang sadar. Ya ini, begitulah Allah ingin mengangkat hambanya dan begitulah Allah atur. Wa ja'alnaka 'alaihim hafidha. Dan aku tidak menjadikan dirimu wahai Muhammad untuk mengontrol terus ngawasi sampai detail-detailnya. Tidak, ajak selesai, ajak dan ajak, ajak dan ajak. Yang tidak mau seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, ya sudah. Yang tidak mau, ya tidak mau. Bahkan tidak boleh dipaksa. Orang masuk agama Islam nggak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Sampaikan kebenaran dengan orang kepada orang yang belum beragama Islam. Dan cukup tugasmu menyampaikan. Dan tidak boleh kita merangi mereka. Terjadi peperangan bukan memaksa urusan beragama. Tidak ada. Terjadi peperangan dari dalam Islam adalah karena mereka menodai. Mereka mengganggu Islam. Mengganggu masyarakat Islam. Mengganggu bumi atau negeri Islam. Dan mengganggu undang-undang Islam. Di saat mereka melecehkan, lah mereka bikin gara-gara, berperang karena itu. Tidak ada peperangan karena memaksa orang masuk Islam. Tidak boleh Nabi mengatakan, masuklah Islam, kalau tidak kau akan aku bunuh, enggak ada. Akan tapi Islamlah kau akan selamat. Selesai. Jika tidak mau, baik. Kau tidak mau masuk Islam, okelah, enggak apa-apa. Tapi tetap kita harus hidup berdampingan yang baik. Enggak ada paksaan dalam beragama, itu enggak ada. Wa ja'alna 'alaihim hafidha. Nabi tidak harus, bukan penjaga kita, bukan. Nabi itu menyampaikan saja. Bukan mengatakan harus masuk Islam si A, si B, si C. Enggak. Itu urusan Allah. Yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Kita hanya mengajak. Wa man ta'alaihim biwakil. Kau tidak akan punya kuasa atas mereka. Bukan yang ngatur mereka. Harus beri hidayah begini. Enggak, bukan tugasmu wahai Muhammad. Nabi saja diberitahu oleh Allah seperti itu. Kita pun juga sama karena kita penerus daripada baginda Nabi. Kita yang terjun dalam dunia dakwah penerus baginda Nabi. Maka kita harus punya pemahaman yang seperti ini. Enggak boleh kita memaksa untuk beragama Islam. Siapapun yang masuk Islam harus dengan sukarela. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayusubbullaha 'adwan bighairi ilm. Ini akhlak yang luar biasa. Setelah itu lihat, kamu itu tidak boleh maksa siapapun masuk Islam. Ya Muhammad, kau tidak boleh paksa. Termasuk juru dakwah penerus baginda Nabi, Anda pun tidak boleh memaksa siapapun masuk Islam. Nah, artinya ini adalah kalimat yang selama ini digembar-gemborkan dalam Islam, toleransi yang dahsyat. Enggak boleh memaksa. Toleransi yang dahsyat. Jangan paksa orang masuk Islam. Tapi tugasmu hanya memberitahu kepada mereka tentang Islam, mengajak orang beragama Islam. Nah, akibat daripada perkenan ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perbedaan agama itu ada. Kalau sudah begitu tentu ada perbedaan. Ada di antara kaum Nasrani yang tidak mau memenuhi seruan Islam. Ada orang Yahudi yang tidak mau memenuhi seruan Islam. Ada. Dan saat ini pun kita menyaksikan beragam agama di dunia ini. Dan Allah kalau menjadikan mereka masuk Islam semuanya juga mau, tapi juga mampu. Tapi Allah tidak menghendaki itu semuanya. Dibuatlah agama-agama. Maka di samping itu Allah beri rambu-rambu. Yang pertama, jangan kau paksa. Jangan kita memaksa. Dalam dakwah kita tidak boleh memaksa. Kemudian setelah kita tidak boleh memaksa, karena kita tidak boleh memaksa, tentu di sana ada perbedaan. Nah, di saat terjadi perbedaan, maka harus ada tata krama dalam bergaul dengan mereka. Apa itu? La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kau caci Tuhan mereka. Biarpun kita tidak mempercayai Tuhan mereka, enggak boleh kita lalu mencaci Tuhan mereka itu. Enggak boleh. Ini adab. Dalam irama diskusi ya, misalnya itsbat atau pengukuhan tentang Tuhan yang Maha Tunggal. Lalu kita banding di saat Tuhan itu dengan mempercayai Tuhan dua, ada Tuhan kejahatan, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan anak dan sebagainya itu. Itu adalah perbandingan. Agar kita itu semakin kuat dengan akidah kita. Tapi setelah itu tidak boleh mencaci Tuhannya si ini begini, Tuhan ini begini, nggak boleh. Kisahnya pada zaman itu ada sebagian kaum muslimin mencaci maki Tuhan
Tuhan palsu yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Maka mereka spontan mencaci Tuhannya kaum muslimin. Berarti kita yang mengajari dia mencaci Tuhan kita. Tidak boleh. Maka jangan kau caci Tuhan mereka itu. Sebab kalau kau caci dia akan kecewa, maka dia pun akan membalas mencaci Tuhan kita. Berarti secara otomatis kitalah yang mencaci Tuhan kita. La tasubul ladzina yad'una min dunillah. Enggak boleh kita mencaci misalnya selama ini ada yang kita tidak mengakui Tuhan Yesus, kita tidak mengakui Tuhan Brahmana, Tuhan Siwa, Tuhan Wisnu, kita tidak percaya itu semuanya. Tapi pun demikian tidak boleh dalam irama majelis macam ini kita caci maki ini. Kalau masalah membatalkan, mengatakan ketuhanan itu adalah batil dengan hujah-hujah, itu biasa. Jadi itu wajar. Bahasanya tidak benar kalau itu Tuhan. Tapi bukan mencaci, kita hanya mengatakan tidak benar kalau itu Tuhan, hujahnya seperti ini. Tapi kalau kerjaan kita mencaci, tidak diperkenankan. Karena apa? Kalau kita biasa mencaci mereka, mencaci Tuhan mereka, mereka pun juga terpancing emosi, sehingga mau tidak mau mereka akan mencaci Tuhan kita. Mereka akan mencaci Tuhan kita. Kalau kita mencaci Tuhan mereka, kita tahu itu Tuhan palsu, mereka pasti akan membalas. Akan membalas. Sama dalam satu riwayat, termasuk sebuah kejahatan yang luar biasa, seorang anak mencaci ibunya sendiri. Lalu ada orang, Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ada orang mencaci ibunya? Oh iya, ada orang mencaci ibunya itu begini ceritanya. Mencaci ibunya orang lain, akhirnya orang tersebut menjadi mencaci ibunya. Nah ini, membalas. Makanya jangan sampai kita memicu orang-orang di luar Islam mencaci Islam. Mencaci Islam. Kita tidak boleh mencaci Tuhan mereka. Kadzalika zayyana likulli adwan bighairi ilmin, mereka akan balas fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, karena kita mencaci Tuhan mereka, akhirnya mereka membalas mencaci Tuhan kita adwan dengan suasana permusuhan, karena membalas apa yang kita lakukan bighairi ilmin, dan dengan kebodohan mereka. Wah, kalau sudah membalas dengan kebodohan dan ngawur habis-habisan, semua akan keluar dari mulutnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, dan begitulah Allah akan menghiasi. Zayyana likulli ummatin amalahum, setiap orang itu akan berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Orang Nasrani bangga dengan amalnya, bangga dengan sesembahannya. Orang Yahudi, Hindu, Buddha dan seterusnya, mereka juga bangga dengan sesembahannya. Dan mereka di saat melakukan amal tersebut juga tulus. Kadang tulus dengan keyakinannya. Sehingga di saat mereka berperang pun juga tulus membela agamanya. Akan tapi kita hitungannya yang sesungguhnya ada di hadapan Allah. Lihat, ila rabbihim marji'uhum, apapun bentuknya, apapun yang kamu lakukan saat ini di dunia, nanti akan dikembalikan kepada Allah. Disitulah hari perhitungan. Yang menyembah Tuhan selain Allah, lihat setulus apapun dia, dan mungkin dari pesan-pesan agama yang ada di dalam agamanya mengajak kepada kebaikan, tapi ketahuilah kebaikan itu di hadapan Allah tidak diterima. Hanya di dunia saja dirasakan sebagai sebuah kebaikan, lalu dibalas orang lain dengan kebaikan, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalhum tsumma ila rabbihim marji'ukum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian semua itu akan diberitahu oleh Allah apa yang mereka lakukan. Hei penyembah berhala, ini loh yang kau lakukan. Dan saat itu pun lihat, di akhirat pun diajak berhujjah, tapi untuk menambah penyesalan. Lihat, aneh benar kau nyembah batu yang kau pahat, tidak bisa berbuat apa-apa, nolong dirinya sendiri nggak bisa, bagaimana kau sembah? Nyesel saat itu. Kenapa kau sembah itu manusia, kau jadikan Tuhan? Wong dia sama seperti kamu kok, dilahirkan seorang ibu, kenapa kau anggap Tuhan? Menyesallah saat itu. Wa yunabbi'ukum bima kanu ya'malun, akan diberitahukan kepada kita semua yang pernah kita lakukan saat ini. Sekecil apapun yang terjadi saat di dunia yang pernah kita kerjakan akan tampak itu semua nanti di hari pembalasan.
Dosa-dosa, mata kita melirik yang haram akan tampak. Kecuali dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Kecuali kesalahannya sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang sudah diampuni oleh Allah tidak akan tampak lagi nanti. Tidak di alam barzah dan juga tidak di padang mahsyar dan juga tidak di neraka. Tidak. Kalau sudah diampuni oleh Allah maka akan hapus. Maka dari itu, mumpung nyawa masih ada di kandung badan kita, bergegaslah untuk kembali kepada Allah, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah merenungi tentang kesalahan dan dosa kita, hadapkan kepada Allah, mohon pengampunan dari Allah yang Maha Pengampun, yang memang sudah berjanji akan berikan pengampunan kepada hambanya yang datang kepadanya dengan memohon ampun. Indah, dengan Allah mudah. Sebelum datang itu hari akan dikabarkan segala kejahatan kita, akan disebut ini dosa yang belum diampuni. Ini dosa yang belum diampuni. Ini dosa yang belum diampuni. Tersiksalah seorang hamba. Mulai dari saat dia mati, lihat di sakaratul mautnya capek, kemudian masuk alam barzah capek, digiring di padang mahsyar capek, nyebrang siratul mustaqim pun capek. Karena apa? Dosa-dosanya belum habis. Maka dari itu lihat. Yunabbi'ukum bima kanu ya'malun. Allah akan berikan tahu semua yang kita lakukan. Jika itu kebaikan akan kita petik buahnya, dan itu kejahatan akan kita memetik buahnya. Maka yuk kita bergegas membenahi perilaku kita, semuanya akan diberitahu kepada kita nanti di akhirat, dan kita harus bertanggung jawab. Maka dari itu, yang punya dosa, dan kita semuanya punya, ayo sadar, banyaklah merenung, jangan sampai kita terus larut dalam dosa, hingga di saat dicabut nyawa kita, ternyata kita di alam barzah, na'udzubillah, banyak dosa yang menemani kita. Ingat, fayunabbi'ukum bima kanu ya'malun. Apapun yang anda lakukan di kamar yang sempit, yang tersembunyi, dimanapun anda berada, itu semua akan dipamerkan kepada anda, bahkan diamerkan amamal malak, di depan manusia untuk dipermalukan. Semoga Allah menutup aib kita, semoga Allah mengampuni dosa kita. Sebelum dicabut nyawa kita, dosa kita sudah habis, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab.